Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kembali kita akan sama-sama belajar firman Tuhan kembali pada pagi ini. Biarlah kita hari ini hidup kita diwarnai dengan sebuah sukacita dan semangat yang terus menyala-nyala dalam kehidupan kita, karena semangat itulah yang akan menolong kita, memampukan kita untuk kita boleh melihat kemurahan Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita akan perhatikan bersama-sama pada pagi ini pembelajaran ayat firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Lukas, pasal 24, ayat 5 dan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea." Ayat 7, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke dalam tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ayat 6 kita akan baca, karena ini adalah ayat perenungan kita. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika ia masih di Galilea. Amin. Puji nama Tuhan. Saya berikan judul renungan pada pagi ini dengan sebuah judul, "Ada apa dengan Galilea?" Ada apa dengan Galilea? Jika kita sebagai orang Indonesia ditanya, danau manakah yang terindah di dunia ini? Maka sebagai orang Indonesia tentu kita akan menjawab Danau Toba. Dan sekalipun mungkin kita belum pernah pergi ke sana, kita akan menjawab Danau Toba. Karena mungkin kita juga memahami, mengerti akan keindahan Danau Toba itu lewat media sosial atau lewat web yang memang Danau Toba di daerah itu sedang dipublikasikan begitu. Kalau orang Amerika ditanya, danau manakah yang terindah? Mereka akan menjawab Danau Huron, Danau Superior, ya, yang ada di negara bagian Michigan. Danau itu juga indah. Namun kalau kita sebagai orang Israel ditanya, ya, atau kalau kita menemui orang Israel dan tanya, mana danau yang paling indah di dunia ini? Mereka akan menjawab Danau Galilea. Nah, mengapa demikian? Karena memang menurut Rabi Yahudi, ya, Rabi Yahudi, tatkala Allah menciptakan dunia ini, terakhir yang diciptakan adalah Danau Galilea untuk dinikmatinya. Ya, bagi yang pernah ke Israel tentu mengetahui dan mengagumi keindahan pemandangan Danau Galilea dan sekitarnya yang memang ditonjolkan sebagai salah satu objek wisata begitu, ya. Pak Kris, Umur, dan juga Santika pernah pergi ke Israel, ya. Pasti memang destinasi dari wisata itu atau tur
yang ziarah itu ke Yerusalem, ke Israel begitu. Mungkin ada bagian-bagian yang memang dibawa ke Danau Galilea ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada hari pertama kebangkitan Tuhan Yesus Kristus di hari Paskah, ya, para murid itu disuruh untuk berkumpul di Galilea. Kalau kita memperhatikan bagian dari ayat yang lain, dari ayat yang selain Lukas yang kita baca tadi, ada penekanan yang sama ketika ada beberapa orang yang mencoba untuk ke kubur Yesus dan kemudian ternyata dia tidak ada di sana karena memang dia telah bangkit. Dan Matius memberikan sebuah catatan begini. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi, katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku. Pertanyaannya, mengapa kok ke Galilea? Bukan ke Bethlehem, tempat kelahiran Yesus. Bukan pula di Nazaret, di mana dia dibesarkan. Juga bukan di Sungai Yordan, di mana Yesus itu dibaptis. Apakah Yesus kemudian ingin bersantai dengan murid-muridnya sambil menikmati pemandangan Galilea yang menakjubkan? Setelah memang mengalami tekanan emosi, para murid juga mengalami keletihan jasmani akibat melihat kekejaman yang terjadi sebelumnya oleh para tentara Romawi dan pemimpin Yahudi. Ya, apakah Yesus ingin bersantai? Tidak. Yesus menyuruh murid-muridnya ke Galilea bukan untuk mengenang kembali saat yang indah di mana mereka banyak melewati waktu bersama-sama di Galilea, melainkan agar para murid itu memperoleh sebuah penyegaran rohani serta pembaharuan motivasi untuk tugas yang lebih lanjut. Jadi Tuhan Yesus ketika menyuruh para murid untuk pergi ke Galilea, dan Yesus mengatakan dalam sebuah penegasan, di sanalah kamu akan melihat aku. Dan memang beberapa kali Yesus menampakkan diri kepada mereka, termasuk dalam pembelajaran kita sebelumnya, ketika para murid itu kembali kepada pekerjaan mereka masing-masing. Di tempat itulah, di Danau Galilea itulah mereka, Yesus menemui mereka. Yesus menemui mereka sehingga kita bisa belajar bahwa dari Alkitab, dari apa yang disampaikan oleh Yesus, mengapa harus ke Galilea. Bukan untuk bersantai, bukan untuk mengenang kembali, tidak. Tapi ya, untuk menyegarkan rohani dari para murid serta membaharui motivasi untuk sebuah tugas yang lebih lanjut. Karena itu dalam perenungan kita di ibadah doa pagi yang lalu sebelumnya, kita belajar bagaimana Yesus itu meneguhkan kembali panggilan para murid, ya, karena mereka mengalami sebuah kemunduran dalam hidup rohaninya, karena mereka tidak percaya dengan sungguh-sungguh, akibatnya mereka kembali kepada pekerjaan semula, yaitu menjadi penjala ikan. Padahal di awal ketika Yesus memanggil di Danau Galilea itu, Yesus mengatakan, ikutlah aku dan kamu akan aku jadikan sebagai penjala manusia. Bukan penjala ikan, tapi penjala manusia. Karena itu ketika mereka kembali kepada pekerjaannya, mereka mengalami kemunduran dan mereka dibawa untuk melihat kembali ke Galilea itu sebagai bentuk sebuah penyegaran rohani serta pembaharuan motivasi yang telah Yesus katakan kepada mereka. Dan untuk apa sebetulnya itu? Untuk tugas yang lebih lanjut, untuk tugas yang akan dilalui oleh para murid. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kadangkala
dalam kehidupan kita, kita perlu mundur sejenak dalam arti retret begitu, dalam arti untuk mengevaluasi, menyendiri, supaya kita dapat melihat jernihnya pergumulan, jernihnya masalah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, dan kemudian kita bisa mencermati mana yang kita perlu lakukan, mana yang kita tinggalkan dan sebagainya, sehingga lewat itulah kita bisa melihat sebuah tujuan yang dinyatakan dalam kehidupan kita, melewati setiap pergumulan, tantangan dalam kehidupan kita. Di situ ada sebuah penyegaran rohani, pembaruan motivasi kita. Untuk apa sebetulnya? Supaya kita dapat melihat akan tujuan Allah melalui pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Kita nggak kehilangan tujuan arah kita, ya. Kita nggak kehilangan motivasi kita nggak kehilangan semangat kita. Ingat, tujuan Allah memanggil para murid itu adalah untuk menjadi penjala manusia. Tapi ketika mereka mengetahui bahwa guru mereka itu disalibkan, mereka menyangka Yesus itu mati dan tidak akan bangkit lagi. Dan memang beberapa kali Yesus menampakkan diri kepada mereka, dan di Danau Galilea mereka mendapati Yesus Yesus menemui mereka di Danau Galilea itu dalam penampakan Yesus yang ketiga kali itu, untuk meneguhkan mereka supaya mereka dapat melihat tujuan dari apa yang mereka dapat gitu ya dari Yesus, yakni menjadi penjala manusia untuk tugas khusus yang dibebankan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selain supaya murid itu mendapatkan penyegaran rohani, Yesus menyuruh mereka pergi ke Galilea agar mereka juga mempunyai sebuah kesempatan untuk merenungkan kembali dan mengevaluasi sebuah relasi hubungan para murid dan Tuhan. Ya, sebuah relasi hubungan. Ingat, beberapa kali Yesus itu menampakkan diri kepada para murid. Yang pertama-tama kepada wanita-wanita. Ya, ada Maria Magdalena, ada Yohana dan sebagainya. Termasuk Yesus juga menampakkan diri kepada para murid, kepada Petrus dan teman-teman yang lainnya. Dan Yesus juga menampakkan diri kepada seluruh murid tanpa Thomas. Kemudian Thomas datang, Yesus juga menampakkan diri kepada Thomas, karena di awal Thomas mengatakan bahwa sekali-kali aku tidak akan percaya sebelum aku mencucukkan jariku ke tangan Yesus dan mencucukkan tangan jariku ini ke lambung Yesus. Ketika Yesus menemui Thomas, dikatakan, ini aku, lihat, ini tanganku. Silahkan cucukkan jarimu ke tanganku dan lihatlah lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya. Sekali-kali jangan engkau tidak percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kalimat itu menunjukkan sebuah penegasan bagi para murid bahwa Yesus itu bangkit, Yesus itu hidup. Dan Thomas mengatakan, Tuhanku, ya Allahku dan Tuhanku. Dalam perikop yang lain di Danau Galilea, ketika para murid itu kembali kepada pekerjaan mereka, mereka menangkap ikan. Semalam-malaman mereka tidak menangkap satu ekor ikan pun. Tapi Yesus mengetahui pergumulan mereka, dan Yesus mengatakan kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahumu. Ya. Mereka menebarkan dan mereka menangkap ikan-ikan besar, dan ada 153 ekor. Jala mereka enggak koyak. Dan mereka juga mengatakan, itu Tuhan. Artinya apa? Yesus mengajak kepada para murid untuk kembali ke Galilea, melihat sebuah kesempatan, merenungkan kembali, mengevaluasi diri, supaya ada hubungan relasi yang baik dengan Tuhan. Kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh para murid ini menyebabkan mereka takut, mereka khawatir, mereka
kehilangan tujuan dari apa yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan mereka, yakni memanggil mereka bukan menjadi penjala ikan, tapi penjala manusia. Dan kesempatan merenungkan kembali, mengevaluasi diri, itu sebetulnya adalah kesempatan yang baik untuk membangun kembali sebuah hubungan, sebuah relasi yang mungkin telah terputus, mungkin telah retak, mungkin telah ada jarak di antara kita dengan Tuhan, para murid dengan gurunya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar untuk mengenang kembali dan serta mengevaluasi supaya ada kembali hubungan dan relasi kita dengan Tuhan. Yesus kemudian memerintahkan para murid itu ke Galilea, ya, dalam tanda petik itu sebuah apa? Kesempatan untuk membangun kembali dan ada sebuah mini retret bersama Tuhan, mundur sejenak untuk menemukan kembali sebuah panggilan dan jati diri mereka yang semula. Tujuan Allah memanggil mereka. Yang pertama adalah menjadi penjala manusia. Matius mencatat peristiwa panggilan pertama para murid itu juga di Danau Galilea. Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus itu juga di Galilea. Mari, ikutlah aku, dan kamu akan aku jadikan penjala manusia. Yesus juga mengetahui bahwa mereka, para murid ini, perlu ditegaskan kembali dalam panggilan untuk menjadi penjala manusia. Karena itu ketika dia bangkit, jangan takut, sampaikan kepada saudara-saudaraku, dan kamu pergi ke Galilea, maka kamu akan melihat aku di sana. Ya. Kemudian perenungan kita dalam ayat yang kita baca tadi itu kan mengatakan di ayat yang ke-6, ya, ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika masih di Galilea. Kalimat ini diucapkan oleh dua orang malaikat yang menemui para wanita dalam kitab Injil Lukas itu di hari pertama kebangkitannya. Ya, di hari pertama kebangkitan Yesus, dia nggak ada di sini, tapi dia telah bangkit. Mengapa kamu mencari orang yang hidup di antara orang mati? Ingat apa yang dikatakannya kepadamu ketika ia masih di Galilea. Jadi sebuah penegasan kembali bahwa panggilan di awal itu sebagai penjala manusia. Makanya saya dikatakan ini adalah sebuah mini retret, mundur sejenak untuk melihat kembali jati diri dan tujuan yang Tuhan ingin nyatakan kepada mereka. Dan mereka juga diajar untuk apa? Percaya akan kuasa yang dapat mentransformasi semua kehidupan mereka. Setelah peristiwa-peristiwa ini, ada sebuah transformasi karena Yesus mengajak kepada mereka bukan saja harus pergi ke Galilea, tapi tidak boleh meninggalkan Yerusalem. Nantikan janji Bapa, nantikan kuasa Roh Kudus itu, sehingga kamu akan mendapatkan kuasa untuk menyanggupkan kamu, membuat hidupmu, membuat banyak perubahan dampak bagi banyak orang. Nah, akibatnya ketika peristiwa Pentakosta sejak hari itu ada perubahan. Para murid yang takut, para murid yang gelisah dengan kondisi keadaannya begitu, tapi setelah mereka mendapatkan kuasa Pentakosta itu, mereka begitu berani, mereka bersemangat, mereka nggak peduli kepada siapa mereka memberitakan, tapi mereka sampaikan itu
kepada banyak orang, dan kuasa Tuhan itu menyertai mereka. Dan mereka ketika diajak untuk kembali ke Galilea, sebetulnya untuk mengingat kembali, meretret ulang, mundur sejenak, apa yang pernah Yesus kerjakan. Ada sebuah kuasa yang dapat mentransformasi sebetulnya. Dan bersama-sama dengan para murid Yesus ketika mulai pelayanan, ya, mulai dari ketika Yesus itu membuat anggur dalam pesta pernikahan di Kana, itu juga di Galilea. Mujizat yang pertama. Oh, mujizat yang kedua ketika anak Yairus disembuhkan, itu juga di situ ada para murid yang telah dipanggil dan mereka mendapati itu kuasa Tuhan. Dan ada banyak perkara-perkara yang terjadi di Galilea. Karena itu mengapa Yesus mengajak kepada para murid untuk pergi ke Galilea. Bukan saja melihat kembali tujuan hidup mereka, yaitu menjadi penjala manusia dan bukan penjala ikan. Tapi Yesus ingin mengingatkan kepada mereka bahwa sepanjang hidupmu ketika engkau panggil, aku juga akan memperlengkapi engkau dengan kuasaku sehingga engkau sanggup untuk melakukan perkara-perkara, bahkan engkau akan lebih hebat, ya, lebih lagi ketika kuasa itu ada padamu. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita. Yesus sudah naik ke surga. Dia berjanji untuk datang kembali yang kedua. Tugas dan tanggung jawab itu sekarang ada di pundak kita sebagai orang percaya. Tugas dan tanggung jawab itu ada di pundak orang-orang yang disebut sebagai gereja Tuhan, orang percaya, untuk meneruskan amanat agung, menjadi orang-orang yang dipakai oleh Allah untuk menjadi berkat bagi banyak orang, untuk menyampaikan kuasa Tuhan yang dapat mentransformasi semua pergumulan hidup manusia. Karena itu, mari kita melihat kembali. Kita tinggal di Galilea, kita berada Yesus untuk bersama-sama kembali melihat kembali tujuan hidup kita. Para murid dipanggil untuk menjadi penjala manusia, bukan penjala ikan. Ini sebuah tugas tanggung jawab yang memberikan implikasi kepada kita bahwa kita pun harus belajar bahwa ada tugas di pundak kita masing-masing untuk menjadi berkat. Di Galilea, Yesus mengajak para murid untuk melihat tujuan hidup mereka. Di Galilea juga terjadi supaya kita bisa melihat kuasa Tuhan yang pernah dilakukan dalam kehidupan kita. Sehingga kuasa itu juga akan menolong memperlengkapi kita untuk tugas dan tanggung jawab yang kita akan kerjakan. Amin. Engkau turut campur tangan bekerja dengan kuasa Tuhan. Menolong, memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau sangat baik, Engkau teramat baik, Engkau mulia, Engkau hebat, Engkau dahsyat. Kasih Tuhan nyata, pertolongan Tuhan nyata di hidup anak-anak. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, anugerah-Mu melimpah dalam kehidupan kami semua. Mari kita angkat kedua belah tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya yang kudus kepadamu dan seraya memberikan berkat sukacita, berkat damai sejahtera, dilimpahkan dalam kehidupan kita semuanya. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, dan hidup akan mengalami kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di tepi alun-alun yang akan terus menghasilkan buah. Demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan dari sejak pagi ini, besok bahkan sampai kepada Maranatha. Kristus Yesus datang kedua kali, menjemput kita semua. Di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi semua. Selamat beraktivitas. Shalom. Tuhan berkati kita semuanya.